Tawakal tanpa usaha dulu bohongan. Kan usaha dulu dari kemarin. Berusaha untuk dakwah mengajak kepada kebaikan. Setelah itu tawakal, serahkan. Alal hayyil ladzi la yamut. Kepada zat yang maha hidup. Al hayyil ladzi la yamut. Yang tidak mati. Allah. Nah, selagi kita menyerahkan kepada zat yang maha hidup dan tidak mati, berarti kita menyerahkan kepada zat yang tepat untuk kita pasrahi. Sehingga di dalam kita menjalankan sebuah perjuangan terasa ada kelegaan. Kenapa? Kita setelah berjuang semaksimal mungkin baru kita serahkan kepada zat yang maha kuasa yang akan menjadikan perubahan terjadi pada umat. Dan tawakal kita ini tentu ada dasar. Pertama, alal hayy. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Kita pasrah kepada Allah. Karena beliau Karena Allah adalah zat al-hayy maha hidup, alladzi la yamut. Tidak hidup, tidak mati, yang maha hidup dan tidak mati. Yang layak dan sangat layak untuk kita serahkan kepadanya segala urusan kita. Kembali kepada bab usaha, sedikit tentang usaha. Hakikat tawakal itu adalah setelah adanya usaha. Tanpa adanya usaha, maka tidak akan sah sifat tawakal. Sebab tawakal ini adalah untuk menyifati sesuatu yang ada di hati kita. Jadi tawakal itu di hati kita ada pekerjaan begini. Zahir pekerjaan. Misalnya kita sudah menjaga ternak atau apa saja, kita buat pagar dan seterusnya. Maka penjagaan ini adalah sarana zahir yang Allah perintahkan. Jaga secara zahir. Penjagaan secara zahir. Kemudian setelah itu penjagaan sesungguhnya adalah Allah. Sebab yang mengganggu bukan sekedar zat atau makhluk-makhluk yang bisa merobos pagar. Ada yang tidak kenal pagar. Gangguan-gangguan yang di luar itu. Sehingga di samping kita menyerahkan kepada Allah setelah berusaha. Setelah berusaha kita menyerahkan kepada Allah yang maha tahu tentang menjaga yang sesungguhnya. Maka yang bertawakal tanpa berusaha ini sebuah kebodohan. Congkak dalam beragama. Congkak. Jadi tawakalnya nggak benar dia, nggak paham makna tawakal. Seperti suatu ketika Nabi itu dalam keadaan begini nih. Di masjid ada satu orang datang membawa ontanya, onta. Terus Nabi itu memperhatikan ontanya kok dibiarkan nggak diikat. Lalu Nabi tanya, kenapa tidak kau ikat itu onta? Jawabannya kayak orang level imannya kelas tinggi. Tawakal ya Rasulullah. Wah, sok di depan Nabi bilang tawakal. Langsung Nabi iqil, ikat baru tawakal kau. Ikat baru tawakal. Nah ini enggak sah congkak, usaha dulu baru tawakal. Sebab tawakalmu itu adalah menyifati usaha zahirmu. Kalau enggak ada zahirnya enggak ada tawakal. Mana? Oh enggak ada zahirnya. Kalau usaha zahir tidak ada mau ngomong tawakal. Baik, kemudian di sini. Dan tawakal kita pun kepada siapa? Kepada zat yang maha hidup. Wasabbih bihamdihi. Dan sucikanlah Allah. Jadi untuk menguatkan ketawakalan kita adalah karena yang kita tawakal adalah zat yang maha hidup dan zat yang layak untuk disucikan. Wasabbih. Dan sucikanlah Allah bihamdihi dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.